Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuki Rinanda Perdana dari jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya, yaitu mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan tema studi kasus perkembangan kognitif peserta didik. Pertama yaitu pengertian kognitif. Secara umum kognitif diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, evaluasi. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau yang biasa disebut dengan akal. Teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif seseorang. Yang pertama yaitu fisik. Interaksi antara individu dan dunia luar merupakan sumber pengetahuan baru, tetapi kontak dengan dunia fisik itu tidak cukup untuk mengembangkan pengetahuan, kecuali jika intelijensi individu dapat memanfaatkan pengalaman tersebut. Yang kedua yaitu kematangan. Kematangan sistem saraf menjadi penting karena kemungkinan anak memperoleh manfaat secara maksimum dari pengalaman fisik. Kematangan membuka kemungkinan untuk perkembangan, sedangkan kalau kurang, hal itu akan membatasi secara luas prestasi secara kognitif. Perkembangan berlangsung dengan kecepatan yang berlainan, tergantung pada sifat kontak dengan lingkungan dan kegiatan belajar itu sendiri. Yang ketiga merupakan pengaruh sosial. Lingkungan sosial termasuk peran bahasa dan pendidikan. Pengalaman fisik dapat memacu atau menghambat perkembangan kognitifnya. Yang selanjutnya yaitu upaya optimalisasi. Yang pertama yaitu struktur pembelajaran. Selama tahun 1970-an dan 1980-an, Madeline Hunter tahun 1982, Barak Rosensin dan para peneliti lainnya mencoba untuk mengidentifikasi keefektifan tipe-tipe struktur pembelajaran. Meskipun berbeda-beda sebutan, mereka menyepakati struktur pembelajaran efektif pada dasarnya mencakup komponen. Yang pertama yaitu pendahuluan pembelajaran, yang kedua penjelasan dan klarifikasi isi pembelajaran secara jelas, yang ketiga yaitu monitoring terhadap pemahaman anak, yang keempat pemberian waktu untuk praktik berlatih, yang kelima yaitu fase penyimpulan dan penutupan pembelajaran, yang keenam pendalaman secara terstruktur maupun mandiri dan review. Yang kedua yaitu motivasi anak. Motivasi mengimplikasi pada terbentuknya energi belajar pada diri anak. Review terhadap hasil-hasil penelitian terhadap motivasi belajar anak. Sejumlah variabel motivasi anak meliputi yang pertama yaitu mengacukan belajar anak dengan minat atau di luar sekolah. Yang kedua menyesuaikan aktivitas belajar anak dengan kebutuhan anak. Yang ketiga yaitu kebaruan dan kebervariasan aktivitas belajar. Yang keempat yaitu pengalaman sukses anak atas belajarnya. Yang selanjutnya yaitu tensi tekanan yang mengarahkan tingginya kepedulian belajar anak. Yang keenam yaitu atmosfer atau iklim psikologis kelas yang kondusif untuk belajar. Yang ketujuh yaitu monitoring terhadap kinerja anak. Dan yang terakhir yaitu belajar dan menantang. Yang selanjutnya yaitu efektasi guru.
Dalam komunikasinya terhadap anak-anak yang dipahaminya kurang cerdas tersebut, guru-guru menampakkan perilaku di nama mereka. Yang pertama, kurang memberikan pertanyaan. Yang kedua, kalau toh memberikan pertanyaan, kurang memberi waktu anak untuk berpikir. Yang ketiga, kurang memberikan arahan bila anak yang kurang cerdas tersebut mengalami kesukaran. Yang keempat, kurang memberikan reinforcement. Yang kelima, sering memberikan kritik. Yang keenam, menjauh terhadap anak baik fisik dan psikologis. Yang ketujuh, jarang berekspresi secara personal. Yang kedelapan, memarginalkan anak atas pertanyaan anak itu sendiri. Yang kesembilan, sedikit sekali tersenyum terhadap anak yang kurang cerdas. Yang selanjutnya yaitu kurang kontak pandang terhadap anak kurang cerdas. Dan yang selanjutnya, kurang memberikan masukan terhadap anak kurang cerdas. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan kelas. Di antara semua jenis metode atau teknik pembelajaran, pertanyaan merupakan metode atau teknik pembelajaran yang memiliki multiguna. Pertanyaan dapat digunakan untuk menilai kesiapan dan kematangan anak itu sendiri. Untuk mempelajari suatu topik dengan pertanyaan dapat digunakan untuk mengarahkan minat, motivasi, dan perhatian anak, mengarahkan pembentukan konsep secara benar untuk mendeteksi pemahaman anak, mengarahkan pemahaman anak atas batas-batas tugas-tugas yang perlu dikerjakan, membimbing perilaku positif dan keterlibatan anak dalam belajar. Yang terakhir yaitu memaksimalkan waktu belajar. Ada hubungan antara waktu yang diberikan untuk belajar dengan prestasi. Seperti halnya para pendukung belajar tuntas, mereka berpendapat bahwa tingkat keberhasilan siswa lebih banyak ditentukan oleh kesempatan belajar serta kualitas pembelajaran yang diperoleh siswa daripada tingkat kecerdasan tradisional yang diyakini selama ini. Hal terpenting dari pemaksimalan waktu adalah pemanfaatan waktu untuk pelaksanaan tugas anak. Banyaknya alokasi waktu yang diberikan untuk suatu mata pelajaran belum berarti apapun tanpa penggunaannya untuk aktivitas pembelajaran. Hasil riset menyatakan bahwa keberhasilan manajemen termasuk kegiatan pembelajaran adalah kemampuan guru untuk memaksimalkan alokasi waktu untuk belajar akademik, menyelesaikan tugas-tugas, meminimalkan penggunaan waktu untuk menunggu pelajaran, pergantian mata pelajaran, hasil kosong tanpa pelajaran. Yang selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu masa kanak-kanak awal. Jean Piaget menanamkan masa kanak-kanak awal dari sekitar usia 2-7 tahun sebagai tahap pra-operasional karena anak-anak belum siap untuk terlibat dalam operasi atau memanipulasi mental yang mensyaratkan pemikiran logis. Karakteristik perkembangan dalam tahap kedua adalah perluasan penggunaan pemikiran simbolis atau kemampuan represensional yang pertama kali muncul pada akhir tahap sensorimotor. Menurut Montessori, anak usia 3-6 tahun adalah anak yang sedang berada dalam periode sensitif atau masa peka, yaitu suatu periode di mana suatu fungsi tertentu perlu dirangsang, diarahkan sehingga tidak terhambat perkembangannya. Anak taman kanak-kanak adalah anak yang sedang berada dalam rentang usia 4-6 tahun yang merupakan sosok individu yang sedang berada dalam proses perkembangan. Proses pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun secara formal dapat ditempuh di taman kanak-kanak.
Fase praoperasional mencakup 3 aspek yang memiliki kemampuan, yaitu yang pertama berpikir simbolik, yaitu kemampuan untuk berpikir tentang objek dan peristiwa walaupun objek dan peristiwa tersebut tidak hadir secara fisik di hadapan anak. Yang kedua yaitu berpikir egosentris, yaitu cara berpikir tentang benar atau tidak benar, setuju atau tidak setuju berdasarkan sudut pandangnya sendiri. Yang ketiga berpikir intuitif, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu seperti menggambar atau menyusun balok, akan tetapi tidak mengetahui dengan pasti alasan untuk melakukannya. Yang kedua yaitu masa kanak-kanak akhir. Dalam masa ini, anak telah mengembangkan 3 macam proses yang disebut dengan operasi-operasi, yaitu negasi, yaitu pada masa konkret operasional, anak memahami hubungan-hubungan antara benda atau keadaan yang satu dengan benda atau keadaan yang lain. Yang kedua, hubungan timbal balik, yaitu anak telah mengetahui hubungan sebab akibat dalam suatu keadaan. Yang ketiga, identitas, di mana anak sudah mampu mengenal satu persatu deretan benda-benda yang ada. Yang selanjutnya yaitu kemajuan kognitif. Yang pertama yaitu pemikiran spasial, yang kedua sebab akibat, yang ketiga klasifikasi, yang keempat seriasi dan kesimpulan transitif, yang kelima yaitu penalaran induktif dan deduktif, dan yang terakhir yaitu konservasi. Yang ketiga yaitu masa remaja. Perkembangan kognitif remaja dalam pandangan Jean Piaget, yaitu seorang ahli perkembangan kognitif, merupakan periode terakhir dan tertinggi dalam tahapan pertumbuhan operasi formal. Pada periode ini, idealnya para remaja sudah memiliki pola pikir sendiri dalam usaha memecahkan masalah-masalah yang kompleks dan abstrak. Kemampuan berpikir para remaja berkembang sedemikian rupa sehingga mereka dengan mudah dapat membayangkan banyak alternatif pemecahan masalah beserta kemungkinan akibat atau hasilnya. Kemampuan yang dimiliki pada tahap operasional formal ini adalah yang pertama yaitu abstrak, di mana seorang remaja tidak lagi terbatas pada hal-hal yang aktual serta pengalaman yang benar-benar terjadi, mampu memunculkan kemungkinan hipotesis atau dalil-dalil dan penalaran yang benar atau abstrak. Yang kedua yaitu fleksibel dan kompleks. Seorang remaja mampu menemukan alternatif jawaban atau penjelasan tentang suatu hal, mulai berpikir tentang ciri-ciri ideal bagi mereka sendiri, orang lain dan dunia, serta membandingkan diri mereka dengan orang lain dengan standar-standar ideal ini. Yang selanjutnya yaitu logis, di mana logis ini kita mulai mampu mengembangkan hipotesis atau dugaan terbaik akan jalan keluar suatu masalah, menyusun rencana untuk memecahkan suatu masalah, dan menguji pemecahan masalah secara sistematis. Misalnya dalam pengambilan keputusan oleh remaja, mulai dari pemikiran, keputusan sampai konsekuensinya, bagaimana lingkungannya yang menunjukkan peran lingkungan dalam membantu pengambilan keputusan pada remaja. Yang selanjutnya yaitu masalah perkembangan kognitif peserta didik. Yang pertama, masa kanak-kanak awal. Permasalahan membaca pada masa ini dengan cara diejak, pemahamannya hanya satu kata, dan terkadang anak sulit diajak belajar membaca. Karena solusinya yaitu membaca diikuti kata-kata bergambar agar menarik anak untuk membaca. Yang kedua, masa kanak-kanak akhir. Permasalahan membaca dan pemahaman di SD saat ini umumnya menggunakan sistem klasikal yang menempatkan kecepatan memahami isi bacaan berdasarkan kecepatan rata-rata memahami isi buku, atau
siswa merasa bahwa pembelajaran membaca pemahaman yang dilakukan oleh guru tersebut terlalu cepat, di mana solusinya yaitu guru mengefektifkan pembelajaran membaca interpretatif dengan mengelompokkan siswa menjadi 8 kelompok dengan memahami isi bacaan dan sharing. Yang ketiga yaitu masa remaja. Permasalahan membaca pemahaman di masa SMP ataupun SMA lebih kurang memahami isi bacaan, di mana solusinya yaitu seharusnya dengan membaca pemahaman itu secara serius. Ya, itulah hasil persentase saya mengenai tema studi kasus perkembangan kognitif peserta didik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.